Halo semuanya, selamat datang kembali di seri kuliah postkolonialisme. Hari ini kita akan membahas salah satu konsep paling penting dalam teori postkolonial. Apa itu? Namanya subaltern. Mungkin beberapa dari teman-teman pernah mendengar tentang kata subaltern ya, terutama dari pemikir Antonio Gramsci. Tapi kali ini kita tidak mempelajari Antonio Gramsci ya teman-teman. Kita mempelajari pemikiran subaltern yang dikenalkan oleh seorang filsuf dan kritikus asal India, seorang perempuan yang jenius bernama Gayatri Chakravorty Spivak atau Gayatri Spivak. Oke, jadi berangkatnya dari pertanyaan ini. Pernah nggak kita merasa bahwa dalam sejarah yang kita pelajari, mungkin sejak kecil, ada kelompok-kelompok masyarakat yang seperti tidak punya suara, atau suaranya seolah-olah tidak didengar, hilang. Orang-orang yang tidak pernah punya kemampuan atau punya kesempatan berbicara, suaranya tidak terdengar, voiceless, dan hanya mendapatkan cerita atau narasi dari sudut pandang orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Nah, begitu pula dengan Gayatri Spivak. Dia lalu mempertanyakan, bisakah kelompok-kelompok itu tadi, atau kemudian disebut sebagai kelompok yang tertindas, kelompok yang terjajah, itu punya kemampuan untuk berbicara. Tentu saja bukan sekedar berbicara dalam arti mengeluarkan suara ya teman-teman, tetapi berbicara dalam arti didengar, dalam arti diakui dan dianggap sebagai ada dalam atau sebagai bagian dari sejarah. Oke, kita akan masuk ke konsep subaltern. Kata subaltern sebenarnya berasal dari istilah militer yang berarti bawahan atau orang-orang dengan pangkat yang rendah. Nah, istilah subaltern ini kemudian masuk dalam teori postkolonial yang merujuk pada kelompok yang tidak punya akses untuk berbicara, tidak pernah punya kesempatan untuk didengarkan, baik dalam sistem sosial, dalam sistem ekonomi, maupun politik yang didominasi oleh kelompok yang berkuasa. Nah, contohnya siapa sih kaum subaltern ini? Orang-orang yang tak terdengar suaranya, kaum bawah, orang-orang dengan pangkat yang rendah kalau dalam militer. Contohnya ya petani dan buruh di negara jajahan. Para buruh maupun petani tidak pernah punya kesempatan menuliskan versi sejarah dari sebuah bangsa yang dijajah, karena sejarah mereka dituliskan oleh penguasa atau oleh penjajah. Apakah hanya petani dan buruh? Tidak. Perempuan di dunia kolonial pun mengalami kebisuan itu. Para perempuan seringkali terpinggirkan dalam pergerakan nasionalisme. Oke, misalnya di Indonesia kita punya Kartini, kita punya Dewi Sartika, kita punya Cut Nyak Dien. Tapi kalau dibandingkan kuantitasnya, lihat mana lebih banyak. Pahlawan yang diakui jumlahnya pahlawan pria atau jumlahnya pahlawan wanita, perempuan. Bukankah para perempuan ini ada begitu banyak jasanya yang tidak terakui dalam sejarah nasional kita, dan bahkan dalam narasi perjuangan bangsa kita? Tindakan-tindakan mereka kadang dianggap biasa, padahal vital. Perkara kesehatan, banyak perempuan-perempuan pejuang yang bergerak dalam bidang seni, dalam bidang budaya, bahkan dalam pertempuran. Tetapi mereka tidak punya suara untuk menuliskan sejarah bangsa yang terjajah.
Siapa lagi selain perempuan, selain petani, selain buruh? Hari ini kita melihat adalah masyarakat adat. Masyarakat adat seringkali dianggap terbelakang, tidak punya peradaban yang maju, tidak mengenal teknologi, sehingga suara mereka diabaikan, dianggap terlalu sederhana, sehingga kebijakan-kebijakan modern tidak pernah melibatkan mereka dalam penyusunannya, padahal kebijakan itu menghempaskan mereka dari tanah mereka sendiri. Hutan rumah tinggal mereka diganti menjadi sawah untuk beras yang tidak mereka makan. Jadi teman-teman, subaltern bukan hanya tentang orang miskin atau orang tertindas, tapi ternyata mereka yang memang benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk punya atau menuliskan narasi mereka sendiri dalam sejarah. Sebenarnya subaltern ini kalau mau disempitkan, kita pada beberapa situasi tertentu sering merasa subaltern kan? Ketika kita di sekolah, ketika kita di perusahaan, bukankah kita sendiri sering merasakan kita tidak punya kesempatan atau suara kita tidak didengar, kecuali kita hanya mendengarkan. Lalu pertanyaannya, mengapa subaltern ini tidak bisa berbicara? Tidak punya bahasanya sendiri, Pak. Gayatri Spivak menjelaskan bahwa subaltern ini bukan hanya tidak punya suara, teman-teman, tetapi memang tidak punya ruang untuk berbicara. Bahasa yang digunakan dalam sejarah adalah bahasa yang dibuat atau bahasanya kaum berkuasa. Sehingga memang kaum yang kalah, subaltern, yang terpinggir ini tidak pernah punya bahasa sendiri. Contohnya sejarah kita. Sejarah kita ini banyak ditulis oleh yang menang dalam sejarah kita. Atau misalnya dalam, kalau kita bicara kolonialisme ya, di negara-negara bekas jajahan ya, seperti Afrika, Amerika Latin, itu sejarah banyak ditulis dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Belanda. Bahkan di sejarah kita sendiri, kalau kita mau belajar itu kita harus pergi ke Leiden, Belanda. Di sana narasi sejarah tentang Borobudur misalnya, tentang Prambanan itu dalam bahasa Belanda. Ini kemudian membuat banyak kisah dari rakyat jelata atau kelompok-kelompok adat memang tidak pernah terdokumentasikan dengan baik. Bahkan sejarah masyarakat suku di Indonesia, suku Dayak misalnya, atau Papua, itu tertuliskan di tahun 1800-an, 1900-an awal dalam bahasa Belanda. Ya memang pada saat itu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu belum muncul ya, tetapi dalam bahasa suku itu sendiri tidak ada. Yang kedua, ilmu pengetahuan seringkali memang dikuasai oleh kelas elit, sehingga non-elit tidak punya bahasa, tidak punya suara. Banyak kajian tentang masyarakat misalnya, tentang penelitian tentang masyarakat Kendeng, Jawa Tengah, penelitian tentang masyarakat suku Dani dan Asmat misalnya, itu kan ditulis oleh akademisi yang bukan kebetulan ya, tapi yang biasanya itu berasal dari kelas menengah dan kelas atas. Mungkin saja para akademisi itu punya niat yang baik, teman-teman, tapi tetap saja akhirnya mereka berbicara atas nama orang lain. Maksudnya adalah bahwa untuk melihat sejarah narasi suku Baduy, mereka harus mendengarkan peneliti dari UGM atau peneliti dari UI mengenai mereka, karena mereka bahkan tidak punya kemampuan seolah-olah untuk membahasakan sejarah dan narasi budaya mereka sendiri. Jadi ilmu pengetahuan seringkali dikuasai oleh kelas elit, bahasa dikuasai juga oleh kaum berkuasa. Alasan ketiga kenapa subaltern tidak punya ruang untuk berbicara adalah karena ketika subaltern ini berbicara,
akhirnya bisa berbicara, mereka sering disalahpahami. Maksudnya begini, kalau teman-teman perhatikan, ketika kelompok yang tertindas, entah itu buruh, entah itu kaum suku adat yang terisolasi, atau misalnya kaum nelayan, atau misalnya kaum yang tergusur, ketika mereka mencoba berbicara, suara mereka seringkali diputar balikkan untuk kepentingan kekuasaan tertentu, atau bahkan parahnya diabaikan karena dianggap tidak akademis, tidak ilmiah. Nah, saya akan berikan contoh subaltern di dunia yang nyata, di mana Gayatri Spivak memberikan contohnya. Gayatri Spivak memberikan contoh tentang praktek sati, namanya sati di India di masa kolonial, di mana seorang janda harus membakar dirinya ketika suaminya telah meninggal. Inggris sebagai penjajah masa itu menghapus praktek sati ini. Alasannya kemanusiaan. Tapi perempuan India sendiri tidak pernah ditanya sebenarnya apa yang mereka inginkan. Jangan-jangan mereka melakukan sati itu dengan satu kerelaan kultural yang mereka sudah saksikan sejak mereka bayi, bahwa cinta yang sejati, cinta yang spiritual, ya seperti itu. Perkaranya mungkin niatnya baik dari Inggris, penjajah India waktu itu. Tapi dalam konteks ini, perempuan hanya dijadikan objek dalam debat antara kolonialis Inggris dan kaum elit India. Tetapi sayangnya, ironisnya, para perempuan sendiri tidak pernah diberikan kesempatan menjadi subjek yang memiliki suara. Itu contoh nyata subaltern yang dituliskan oleh Gayatri Spivak. Bagaimana dengan masyarakat Indonesia? Ketika kita bicara Indonesia, kita bicara masyarakat adat. Coba teman-teman refleksikan. Bukan hanya tahun ini, tetapi sejak Orde Baru, banyak kebijakan pembangunan di Indonesia, bahkan hingga hari ini, mengabaikan suara masyarakat adat. Ketika tanah mereka dirampas untuk kepentingan industri, sawit katakanlah, atau untuk kepentingan food estate misalnya, siapa yang benar-benar mendengarkan suara mereka? Jikapun akhirnya masyarakat adat, entah di Papua sana, Merauke, masyarakat suku Marin, atau misalnya di Sumatera, atau di Kalimantan, tempat-tempat di mana sawit berkembang ataupun tambang-tambang bekerja, kalaupun masyarakat adat yang menghuni tempat itu selama ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun berbicara, seringkali bahasa mereka direndahkan, bahasa mereka tidak dianggap valid oleh sistem hukum Indonesia atau oleh para akademisi yang merasa ilmunya jauh lebih keren daripada masyarakat adat yang memang bahkan menulis dan berbicara dalam bahasa Indonesia saja masih kagok, masih kaku, dan itu dianggap sebagai kesalahan loh, kayak gitu masyarakat adatnya, padahal mereka tidak salah apapun. Sayangnya kadang masyarakat adat itu sendiri merasa bersalah ketika mereka diposisikan sebagai masyarakat yang menentang negara. Lihat, mereka tidak punya suara. Contoh lainnya adalah para kaum subaltern adalah para pekerja buruh dan juga buruh migran. Banyak buruh migran perempuan yang mengalami eksploitasi, teman-teman, di luar negeri. Kita sering mendengar kisahnya di Taiwan, di Hong Kong, di Cina, di Malaysia utamanya. Mereka punya pengalaman pahit, tetapi seringkali yang diceritakan oleh media atau LSM bukan kisah yang
dituturkan oleh para perempuan itu, tapi dari kisah-kisah dari para aktivis pembela mereka yang notabene bukan kaum buruh, tapi kaum kelas menengah, kaum elit, kaum terdidik yang hidupnya jauh dari nasib buruh migran yang dilahirkan sebagai buruh oleh orang tua yang buruh juga. Nah, lalu bagaimana teman-teman caranya agar kaum subaltern bisa berbicara? Dalam konteks ini Gayatri Spivak sendiri pesimis. Dia mengatakan subaltern tidak bisa berbicara, mustahil berbicara, kecuali jika sistem yang menekan mereka berubah. Namun menurut Spivak sendiri ada beberapa cara sebenarnya agar suara kaum subaltern ini bisa lebih didengar. Pertama, ya harus mendengarkan langsung ya. Kita harus mendengarkan langsung mereka, bukan berbicara atas nama mereka seolah-olah kita adalah dewa penyelamat. Penting sebenarnya teman-teman bagi kita untuk tidak selalu menjadi penerjemah suara mereka, tapi memberi mereka kaum subaltern ini ruang untuk berbicara sendiri. Kedua, supaya kaum subaltern bisa berbicara, kita perlu mengubah cara kita melihat sejarah. Mulai sekarang cobalah kita untuk tidak melihat sejarah dari sudut pandang pemenangnya, tetapi galilah sumber dari mereka yang selama ini diabaikan atau selama ini disingkirkan, dibisukan. Yang ketiga, kita harus memberi kesempatan kaum subaltern untuk punya ruang merepresentasikan dirinya di berbagai bidang. Semakin banyak keterwakilan kelompok tertindas dalam politik, dalam media, dan dalam dunia akademik, yang terjadi adalah mereka akan punya kemampuan untuk memiliki suara mereka sendiri. Nah, itulah teman-teman pembahasan tentang subaltern sebagai keyword, kata kunci dalam teori postkolonial, di mana lewat pembelajaran konsep subaltern ini kita kemudian dituntun untuk bertanya mengenai siapa yang menuliskan sejarah, siapa yang kemudian diobjekkan dalam sejarah, siapa yang tidak pernah didengar suaranya, dan bagaimana kita bisa membuka ruang agar kaum subaltern, kaum yang terbisukan, yang terpinggirkan, yang tidak punya bahasa bisa berbicara sendiri. Prinsipnya, jangan langsung percaya bahwa apa yang kita baca selama ini, yang kita dengar selama ini adalah satu-satunya kebenaran. Cobalah kita cari perspektif yang lebih luas, terutama dari sudut kisah-kisah mereka, tuturan-tuturan mereka yang selama ini terpinggirkan. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang subaltern dan bagaimana sejarah seringkali mengabaikan suara kelompok yang tertindas. Terima kasih sudah menyaksikan video hari ini. Kita akan melanjutkan lagi nanti di video selanjutnya masih tentang postkolonialisme. Tetaplah berpikir kritis.